Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 10 dengan nama anggota yang pertama, Latifah, NIM 183131093. Kedua, Erma Hastuti, NIM 183131101. Yang ketiga, Oktaviana Nurrohmah, NIM 183131102 dengan materi model dan strategi pengembangan profesionalitas guru. Materi yang akan kita bahas yang pertama, pengertian guru profesional. Kedua, cara mengembangkan guru sebagai profesi. Yang ketiga, model pengembangan profesionalitas guru. Yang keempat, strategi pengembangan profesionalitas guru. Kelima, tantangan dan problematika pengembangan profesionalitas guru. Dan yang terakhir, mengimplementasikan program pengembangan profesi guru. Selamat menyaksikan. Untuk poin yang pertama, yaitu pengertian guru profesional. Kata guru dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan orang yang pekerjaannya atau mata pencahariannya adalah mengajar. Jadi, guru itu adalah seseorang yang mempunyai pekerjaan yaitu dengan mengajar. Kemudian profesional adalah bersangkutan dengan profesi atau memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Secara umum, guru dapat diartikan sebagai orang yang memiliki tanggung jawab mendidik. Jadi, guru profesional adalah seseorang yang memiliki keahlian atau kemampuan dalam membimbing dan membina peserta didik baik dari segi intelektual, spiritual, maupun emosional. Guru dapat dikatakan guru profesional, yaitu apabila guru tersebut memiliki keahlian atau kemampuan dalam membimbing dan membina peserta didik itu dengan baik dari segi intelektualnya, spiritual, dan emosionalnya. Nah, jadi untuk menjadi seorang guru profesional, kita harus bisa membina dan membimbing peserta didik itu dengan baik. Untuk poin yang kedua, cara mengembangkan guru sebagai profesi. Beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi pengembang profesi guru. Yang pertama, strategi perubahan paradigma. Nah, jadi strategi ini tuh dimulai dengan mengubah paradigma birokrasi agar mampu mengembangkan diri sendiri sebagai institusi yang berorientasi pelayanan, jadi bukan dilayani. Jadi untuk sebagai orang profesional, guru profesional itu mampu mengembangkan diri sendiri itu menjadi pelayan, yaitu dengan mengajari, membimbing peserta didik, bukan untuk dilayani. Untuk yang kedua, strategi debirokratisasi, yaitu strategi ini yang dimaksudkan untuk mengurangi tingkatan birokrasi yang dapat menghambat pada pengembangan diri guru. Jadi ini suatu pengurangan tingkat penghambat bagi guru itu menjadi seorang profesional. Peningkatan profesionalisme guru pada akhirnya terpulang dan ditentukan oleh para guru apabila guru itu harus selalu berusaha untuk melakukan hal-hal. Untuk yang pertama, memahami tuntutan standar profesi yang ada. Jadi seorang guru itu harus memahami tuntutan standar profesi yang sudah ditentukan. Untuk yang kedua, yaitu mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan. Jadi seorang guru itu apabila ingin menjadi guru profesional, itu harus mencapai kualifikasi dan kompetensi yang sudah ditentukan. Untuk yang ketiga, yaitu membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas termasuk lewat organisasi profesi. Jadi seorang guru itu harus juga bisa membangun hubungan yang baik dan luas termasuk melewati organisasi profesi. Yang keempat, yaitu mengembangkan etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan pelayanan bermutu tinggi pada konstituen. Jadi, seorang guru harus mengembangkan etos kerja atau budaya kerjanya itu dengan mengutamakan pelayanan yang tinggi terhadap suatu konsumen atau suatu peserta didik seperti itu. Untuk yang kelima, untuk yang terakhir, yaitu mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreativitas dalam pemanfaatan teknologi.
komunikasi dan informasi agar senantiasa tidak ketinggalan dalam kemampuannya mengelola pembelajaran. Jadi, seorang guru itu harus selalu inovasi mengenai pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi yang senantiasa selalu berkembang dengan pesatnya. Saya Erma Stuti Febriani, NIM 183131101. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pengembangan profesionalitas guru. Model pengembangan guru merupakan cara para guru untuk menilai kebutuhan belajar mereka dan mampu belajar aktif serta mengarahkan diri sendiri. Nah, para guru harus memiliki motivasi yang tinggi saat menyeleksi tujuan belajar berdasarkan penilaian dari kebutuhan mereka. Nah, sementara itu, Castetter menyampaikan ada 5 model untuk mengembangkan guru, antara lain yang pertama adalah individual guided staff development atau pengembangan guru yang dipadu secara individual. Nah, para guru ini dapat menilai kebutuhan belajar mereka sendiri dan mampu belajar aktif serta mengarahkan diri sendiri. Contohnya itu seperti guru yang memotivasi dirinya sendiri untuk mengembangkan ilmunya agar dapat mengajar dirinya dapat lebih kreatif dan inovatif. Nah, untuk yang kedua adalah observation atau assessment. Nah, observasi atau penilaian ini dari instruksi yang menyediakan guru dengan data yang ada direfleksikan dan dianalisis untuk tujuan penilaian belajar siswa. Contohnya yaitu guru melakukan pencarian masalah yang sedang dihadapi di dalam kelasnya. Yang ketiga adalah involvement in a development atau involvement process, keterlibatan dalam suatu proses pengembangan atau peningkatan. Nah, pembelajaran orang dewasa lebih efektif ketika mereka perlu untuk mengetahui atau memecahkan suatu masalah. Guru perlu untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan melalui keterlibatan pada proses peningkatan sekolah atau pengembangan kurikulum. Nah, contohnya itu seperti apa? Contohnya yaitu proses peningkatan keprofesionalitas di dalam kelas, yaitu dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang keempat yaitu training atau pelatihan. Ada teknik dan perilaku yang pantas untuk ditiru guru di dalam kelas. Guru di sini dapat merubah perilaku mereka dan belajar meniru perilaku dalam kelas mereka. Contohnya yaitu pelatihan di dalam kelas seperti berlatih, membuat metode belajar yang baik dan benar. Yang terakhir adalah equality atau pemeriksaan. Pengembangan profesional adalah studi kerjasama oleh para guru sendiri untuk permasalahan dan isu yang ditimbul dari usaha untuk membuat praktik mereka konsisten dengan nilai-nilai bidang pendidikan. Nah, contohnya itu seperti pengevaluasian yang dilakukan guru untuk mendapat hasil yang nantinya digunakan untuk meningkatkan profesional guru tersebut. Selanjutnya adalah pengembangan sikap profesional dapat dilakukan selama dalam pendidikan prajabatan maupun setelah bertugas atau dalam jabatan. Nah, pengembangan profesional selama pendidikan prajabatan. Dalam pendidikan prajabatan, calon guru di sini dididik dalam berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaannya nanti. Kemudian, pengembangan profesional selama dalam jabatan. Pengembangan sikap profesional tidak berhenti apabila calon guru selesai mendapatkan pendidikan prajabatan. Banyak usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sikap profesional keguruan dalam masa pengabdiannya sebagai guru. Untuk selanjutnya yaitu tentang strategi pengembangan profesionalisme guru. Strategi dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh seorang. Nah, untuk pengembangan profesionalitas sendiri adalah suatu cara atau upaya yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi dalam mengembangkan profesionalitas guru. Sumber daya manusia dalam konteks manajemen adalah kesiapan masyarakat untuk mengkontribusikan kesamaan kehendak guna mencapai tujuan yang sama. Tujuan pengembangan atau peningkatan profesionalitas guru. Yang pertama adalah memperbaiki proses belajar mengajar yang di dalamnya melibatkan guru dan siswa, meliputi serangkaian tindakan, bimbingan, dan arahan. Kedua yaitu tujuan kegiatan pengembangan profesi guru adalah untuk meningkatkan mutu guru agar guru lebih profesional dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, adapun strategi untuk pengembangan profesionalitas guru.
Menurut Dian Masunah, yaitu ada beberapa cara strategi yang digunakan untuk pengembangan profesionalitas guru. Yang pertama adalah in-house training atau IHT. Pelatihan dalam bentuk IHT adalah pelatihan yang dilaksanakan secara internal di KKG atau MGMP, sekolah atau tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan. Strategi pembinaan ini melalui IHT dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa sebagian kemampuan dalam meningkatkan kompetensi atau karir guru harus dilakukan secara eksternal, namun juga dapat dilakukan oleh guru yang memiliki kompetensi pada guru lain yang belum memiliki kompetensi. Yang kedua adalah kemitraan sekolah. Pelatihan ini melalui kemitraan sekolah dapat dilaksanakan dan bekerja sama dengan institusi pemerintah atau swasta dalam keahlian tertentu. Pelaksanaannya dapat dilakukan di sekolah maupun di tempat mitra ke sekolah. Nah, yang ketiga adalah belajar jarak jauh. Pelatihan belajar jarak jauh ini dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam satu tempat tertentu, melainkan dengan sistem pelatihan online. Pembinaan ini mempertimbangkan bahwa tidak semua guru, terutama di daerah terpencil, dapat mengikuti pelatihan di tempat-tempat pembinaan yang ditunjuk. Yang keempat adalah program magang. Program magang adalah pelatihan yang dilaksanakan di institusi atau industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru. Kemudian, yang kelima adalah pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus. Pelatihan ini dilaksanakan di P43TK atau LPMP dan lembaga yang lain yang diberikan wewenang. Kemudian yang keenam adalah pembinaan internal di sekolah. Pembinaan ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru yang memiliki wewenang untuk membina, memenuhi rapat dinas, rotasi tugas mengajar, pemberian tugas-tugas internal tambahan, diskusi dan rekan sejawat dan sejenisnya. Yang terakhir adalah pendidikan lanjut. Pembinaan guru profesi melalui pendidikan lanjut ini juga merupakan alternatif bagi pembinaan profesi guru di masa mendatang. Pengikutsertaan guru dalam pendidikan lanjut dapat dilaksanakan dengan memberikan tugas belajar, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, selanjutnya, kegiatan selain pendidikan dan pelatihan, strategi pengembangan profesionalitas guru juga dapat dilakukan dengan cara seperti diskusi, seminar, kemudian workshop, pembuatan media pembelajaran, dan penulisan buku atau bahan ajar. Nah, yang pertama adalah diskusi. Diskusi ini dilakukan secara berkala dengan topik yang sesuai dengan masalah yang dialami sekolah. Melalui diskusi ini, diharapkan para guru dapat memecahkan masalah yang dihadapi berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah ataupun masalah peningkatan kompetensi dan pengembangan karirnya. Yang kedua adalah seminar. Pengikutsertaan seminar guru di dalam kegiatan seminar dan pembinaan publikasi ilmiah juga dapat menjadi model pembinaan berkelanjutan profesi guru dalam meningkatkan kompetensi guru. Yang ketiga adalah workshop. Workshop ini dapat dilakukan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran, peningkatan kompetensi maupun pengembangan karirnya. Yang keempat adalah pembuatan media pembelajaran. Guru dapat membuat media pembelajaran seperti alat peraga, alat praktikum sederhana, maupun bahan ajar elektronik atau animasi pembelajaran. Yang terakhir adalah penulisan buku atau bahan ajar. Bahan ajar yang ditulis oleh guru dapat berbentuk diklat, buku pelajaran, ataupun buku dalam bidang pendidikan. Jadi, pengembangan profesional guru sangat diperlukan untuk kemajuan mutu pendidikan Indonesia dan guru dapat mendapatkan informasi, pengetahuan tentang informasi baru mengenai pendidikan. Pemerintah juga sangat mendukung untuk meningkatkan profesionalitas guru dengan memberikan fasilitas seperti seminar, workshop, pelatihan khusus, dan sebagainya. Strategi ini dianggap sangat memiliki pengaruh besar untuk peningkatan kemampuan seorang guru dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Baik, di sini saya Oktaviana Nurma Hidayati. Di sini saya akan melanjutkan poin 5, yaitu tantangan dan problematika pengembangan profesionalitas guru. Adapun kendala yang berkaitan dengan pola pikir dan perilaku guru yang rendah, di antaranya berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keinginan untuk selalu menyampaikan perilaku yang mendekati standar ideal. Jadi, dalam menyampaikan dan perilaku yang mendekati standar ideal, maka tantangan tersebut
untuk memastikan untuk mencapai pendidikan yang berkualitas. Yang kedua yaitu meningkatkan dan memelihara cita profesi. Jadi, di sini guru mempunyai peran penting dan harus mempunyai cara atau bagaimana menyusun strategi dalam pembelajarannya. Yang ketiga yaitu keinginan untuk senantiasa mengajar kesempatan pengembangan profesional. Jadi, dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan keterampilannya. Yang keempat yaitu mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi. Jadi, memilih kebanggaan terhadap profesinya untuk menyukseskan pendidikan bukan sekedar menghadirkan anak-anak usia yang wajib belajar secara fisik di sekolah. Adapun beberapa hambatan pengembangan profesi guru dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama faktor internal, yaitu termasuk dalam faktor internal adalah guru itu sendiri. Yang kedua faktor eksternal merupakan pengembangan profesi guru juga ditentukan oleh diantaranya lingkungan, birokrasi, dan sumber daya. Jadi, yang termasuk faktor internal adalah yang pertama, kurangnya kreativitas guru. 2. Kurangnya minat guru untuk berinovasi. 3. Minimnya niat guru untuk menjadi guru yang profesional, pasrah dengan kemampuan dan keadaan. Yang keempat, guru merasa sudah hafal materi ajar di luar kepala, sehingga mengesampingkan tugas-tugas administrasi guru seperti silabus dan RPP. 5. Guru kurang memanfaatkan waktu di sekolah untuk bertukar pengalaman dengan guru sejawat tentang pengalaman proses pembelajaran yang baik. 6. Kurangnya persiapan guru sebelum mengajar. 7. Cenderung malas untuk mengupdate informasi. 8. Informasi yang berkaitan dengan pengembangan profesionalnya. Jadi yang kedua faktor eksternal, yaitu seperti sumber daya. Salah satunya terlaksana penelitian disebabkan kekurangan dana, tidak memiliki waktu dan sumber daya lainnya, sampai pada tidak adanya pembinaan dari pihak yang terkait. Yang selanjutnya yaitu poin 6 tentang implementasi program pengembangan profesi guru. Beberapa implementasi model-model profesionalisme guru. Yang pertama, program peningkatan kualifikasi pendidikan guru. Jadi, program ini ditunjukkan bagi guru yang belum memiliki kualifikasi sarjana untuk mengikuti pendidikan yang selanjutnya. Yang kedua yaitu program penyetaraan dan sertifikasi. Jadi, program penyetaraan diberikan kepada guru yang latar belakangnya pendidikan tidak sesuai dengan tugas mengajarnya atau bukan dari program pendidikan keguruan. Yang ketiga, program pelatihan terintegrasi berbasis kompetensi. Jadi, program pelatihan ini diberikan kepada guru agar tercapainya kompetensi yang diinginkan sehingga materi pelatihan mengacu kepada bahan-bahan yang menunjang kompetensi yang akan dicapai. Yang keempat yaitu program supervisi pendidikan. Jadi, program ini ditunjukkan untuk memberikan bantuan kepada guru yang terdapat dalam menyelesaikan persoalan pembelajaran. Yang kelima, program pemberdayaan KKG dan MGMP. Nah, jadi KKG adalah wadah kegiatan profesional guru biasanya untuk guru kelas, sedangkan MGMP untuk guru masing-masing di bidang studi. Jadi, dengan adanya wadah ini, guru bisa dapat memberi masukan tentang materi pembelajaran yang akan diajarkan. Yang keenam, melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian ini sangat dianjurkan karena untuk dapat merefleksi program pembelajaran yang telah dilaksanakan di dalam kelas. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, berpartisipasi dan aktif dalam organisasi profesi. Jadi, organisasi profesi memberikan keuntungan yang sangat besar kepada guru PGRI untuk mengembangkan profesionalitasnya dengan membangun sesama komunitas pembelajaran. Untuk yang terakhir, mahasiswa semester akhir tidak perlu berkeluh kesah. Itu hanya akan memperlambat proses. Lebih baik bangkit dan kejar cita-cita hingga wisuda tahun depan dengan tepat waktu. Ingatlah, kehidupan dengan terus mengasah, jangan habiskan waktu untuk berkeluh kesah. Dari Najwa Shihab. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.